Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di Inspire Podcast by FKMP Pali. Pada episode kali ini bersama saya Nora Sartika sebagai host. Di sini Nora bersama salah satu mahasiswi inspiratif dari Universitas Bina Dharma. Beliau merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dan beliau juga sering dijuluki Lesti atau kampus atau Lesti Kampus. Nah, kita langsung saja sapa, yaitu Kak Lesti. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin langsung saja Kakak boleh perkenalkan diri pada Sobat Inspirasi dan sedikit latar belakang Kakak. Oke, baiklah. Halo, selamat siang Sobat Inspirasi. Perkenalkan nama lengkap Suci Pretika. Ya. Kalau nama panggung Lesti, akrab disapa Lesti. Latar belakang Lesti merupakan seorang mahasiswi di Universitas Bina Dharma dengan prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Oh ya Kak, baik. Mantap sekali. Kalau Nora boleh tahu nih Kak, apa sih yang menyebabkan Kakak dijuluki sebagai Lesti atau Lesti Kampus? Apa perasaan Kakak? Wah, kalau alasannya tuh Kakak juga awalnya tidak menyadari secara langsung tentang hal ini, tapi orang-orang tuh memberikan julukan Lesti, katanya mirip Lesti sih, tapi nggak menyadari juga tentang hal itu. Dan karena mirip Lesti, awalnya tuh dari mulai hari pertama PKKMB kemarin, teman-teman tuh sudah manggil, wah mirip Lesti, terus juga pas dari kampus, sering dalam perjalanan ke kampus tuh, udah orang-orang di jalan-jalan tuh juga manggil Lesti, dan terus melekat sampai sekarang, sampai dosen-dosen pun manggilnya Lesti. Ya alasannya sih ya karena mirip Lesti aja. Kalau perasaannya, Suci menganggap dengan panggilan Lesti ini jadi kayak panggilan kasih sayang gitu, panggilan keakraban orang-orang. Dengan panggilan Lesti ini secara tidak langsung memang memberikan dampak yang positif untuk saya sendiri itu. Contohnya seperti jadi masih baru masuk di dunia perkuliahan, baru masuk kampus ini, tapi kayak jadi lebih mudah dapat kawan, mudah dapat teman-teman, dikenal oleh orang-orang di kampus, kakak-kakak, dosen-dosen. Jadi dampak positifnya jadi itu sih, jadi lebih mudah untuk bergaul. Oh ya Kak. Jadi senang aja sih dengan dapat panggilan Lesti, dianggapkan aja. Oh ya. Ini Kak, apa sih alasan Kakak memilih jurusan Ilmu Komunikasi? Ya, itu kan banyak kan jurusan di universitas itu. Ya, kalau alasan untuk memilih jurusan Ilmu Komunikasi ya, yang paling mendasar itu adalah karena memang senang dengan dunia public speaking. Tapi di dalam komunikasi itu tidak hanya public speaking, katanya komunikasi itu ngomong doang, tapi komunikasi itu tidak hanya itu. Di dalam komunikasi itu kan juga belajar dunia jurnalistik, public relation, dan banyak hal lainnya. Di dalam situ tuh kami juga dekat dengan yang namanya dunia digital. Jadi komunikasi itu juga sepanjang masa, dan seiring dengan perkembangan zaman, yang namanya komunikasi itu, ilmu komunikasi itu sangat dibutuhkan sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Jadi itu aja sih alasannya. Oh ya Kak, mantap sekali Kak. Ya. Ini Kak, apa sih kesulitan Kakak selama memulai pendidikan nih? Yang boleh, kesulitan selama memulai pendidikan ya, mungkin karena masuk komunikasi ini nggak punya latar belakang sebagai orang komunikasi atau sudah punya basic dalam komunikasi. Modalnya karena senang dengan dunia komunikasi, awalnya cuma cari-cari aja apa sih prodi ilmu komunikasi itu tuh, terus aja kegiatan yang kita lakukan di dalam dunia komunikasi itu, dan setelah itu ya langsung aja gitu, langsung memilih prodi ilmu komunikasi ini, yakin dengan modal senang sama dunia public speaking. Karena kan kalau kita ingin memulai sesuatu itu kuncinya adalah kita tuh senang dulu. Kalau masalah skill, walaupun kita belum punya skill ya kita akan mempelajari itu. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita sudah senang, maka skill itu nanti akan mengiringi. Oh ya benar sekali Kak. Ya. Ini Kak mungkin lanjut ya. Ya boleh. Bagaimana Kak Kakak nih menghadapi kesulitan akademik dan stres dalam
menjadi mahasiswa. Apakah ada strategi tertentu Kak yang Kakak gunakan untuk tetap termotivasi dan bersemangat gitu? Kalau di prodi ilmu komunikasi nih, prodi ilmu komunikasi itu adalah prodi yang belajarnya tuh santai. Jadi tadi dibilang dekat dengan dunia digital. Jadi kakak tuh bergabung di ada namanya Miracle, sebuah entertainment. Nah, jadi di entertainment ini di sinilah tempat menghilangkan stres. Selain di sini belajar, di sini juga tempat yang menghilangkan stres dengan konten-konten yang lucu-lucu. Secara tidak langsung itu juga menjadi penghibur diri. Tapi itu tuh tidak mengganggu kegiatan akademik. Di sela-sela kegiatan akademik tetap bergabung di sana tuh jadi sebagai penghilang stres tadi. Jadi caranya tuh dengan mencari kegiatan-kegiatan yang produktif, tapi di sana juga kita bisa mendapatkan hiburan. Oh ya Kak. Baik. Ini Kak, bagaimana sih Kakak mengintegrasikan kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi mahasiswa di sela-sela kesibukan Kakak menjadi mahasiswa? Bagaimana hal ini membantu dalam pengembangan diri Kakak? Ya. Untuk itu Lesti bergabung di organisasi kemahasiswaan, untuk eksternalnya juga bergabung di sebuah entertainment tadi. Nah, untuk itu Lesti tidak mau hal-hal itu tuh mengganggu yang namanya akademik. Akademik itu tetap yang utama. Itu adalah eksternal kita. Jadi Lesti tidak menerima kegiatan-kegiatan eksternal di luar akademik di jadwalnya kuliah. Jadi ketika jadwalnya kuliah, Lesti tidak menerima hal-hal itu. Lesti hanya mengambil kegiatan-kegiatan itu di luar hari kuliah. Kalau di hari kuliah tetap seperti di entertainment itu, Lesti hanya ngambil job-jobnya di hari weekend, Sabtu dan Minggu, karena hari nggak kuliah. Jadi kalau hari kuliah ya kuliah aja, fokus dulu. Gitu aja sih. Kalau manfaatnya ya karena di dunia komunikasi itu kita memang butuh skill-skill yang kita cari dari eksternal. Kalau di kampus, di kelas aja tuh kita nggak bisa. Ini kita membutuhkan semangat dari diri kita sendiri, inisiatif dari diri kita sendiri. Jadi bergabunglah di sebuah entertainment tadi. Mantap sekali Kak. Ya. Ini Kak, apa harapan Kakak ke depannya buat diri Kakak sendiri dan kepada sobat inspirasi nih? Harapan untuk kedepannya ya semoga selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk berjuang di dunia komunikasi dan juga melakukan hal-hal positif lainnya, dan selalu punya semangat untuk berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, belajar lagi dan belajar terus. Dan untuk sobat-sobat inspirasi, tetap semangat, harus semangat terus, dan jangan pernah punya pikiran ketika kita berkuliah di kampus yang swasta, kita akan kalah dengan orang-orang yang berkuliah di kampus negeri. Karena kata pepatah itu, dimanapun kita belajar, huruf alif itu tetap hanya satu garis, tidak ada yang beda. Nah, jadi untuk semuanya tetap semangat dimanapun kamu belajar, baik itu di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Jika kamu mampu mengimpikannya, pasti kamu mampu mewujudkannya. Masya Allah, mantap sekali Kak, ya Allah. Ini Kak, mungkin Kakak bisa menyumbangkan satu lagu. Boleh Kak, untuk sobat inspirasi. Buat sobat inspirasi, kayaknya boleh nih, tapi suara Kakak tuh nggak bagus. Cuman karena tampangnya aja nih mungkin kata orang dipanggil Lesti, tapi kalau suara tuh jauh dari Lesti, tapi bolehlah sedikit ya. Iya Kak. Lagu apa nih ya? Lagu apa? Ini terserah yang lagi viral aja ya. Mungkin Insan Biasa aja ya yang lagi viral ya. Coba ini lagu Lesti Kak. Ya, lagu Lesti Insan Biasa ya yang lagi trending sekarang. Iya. Maaf nih ya kalau beda dari Lesti. Iya Kak. Salahkah aku bertahan di saat hati bimbang? Dosakah berikan maaf kalau jiwaku rentan? Ku terdiam saat hati dan pikiranku tak sama. Mampu rasa cinta dan amarah mana yang ku dengar?
Aku insan biasa, begitu juga dia. Mungkin cukup segitu aja ya. Wah, mantap sekali Kak suaranya Kak. Ini Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di podcast kami Kak. Mungkin sangat sederhana dan Iya. terima kasih. Oke, untuk sobat inspirasi, eh, podcast kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk semua. See you next time.